Hai semuanya, udah lama gak ketemu nih. Sorry ya, Mimin jarang upload. Dan kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film requestan teman kita. Nama akunnya Kap. Ingin tahu profilnya? Klik di pojok kanan atas. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan roket di luar angkasa. Nampak mereka selesai menjalankan misi. Namun tiba-tiba terdengar para awak seperti diserang sesuatu yang membuat roket itu hancur dan terjatuh. Melihat itu, evakuasi pun segera dilakukan. Di dalam roket terdapat 3 orang awak. 2 diantaranya tewas, sedangkan yang satunya masih bisa diselamatkan. Ditemukan juga beberapa makhluk aneh yang segera diamankan. Tapi di perjalanan, orang tadi malah menyerang pengemudi mobil yang membuat mobil ambulan itu kecelakaan. Dari dalam, keluar si pengemudi yang nampak baik-baik saja, dan dia berjalan entah kemana. Scene lalu berpindah ke sebuah kota. Kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Eddie. Dia tinggal bersama tunangannya bernama Anne. Anne menyuruh Eddie segera bersiap karena dia hari ini ada rapat. Eddie sendiri bekerja sebagai seorang reporter profesional, di mana dia sudah sering meliput banyak berita besar di dunia. Di kantor, Eddie bertemu dengan atasannya. Dia disuruh untuk mewawancarai seseorang bernama Carlton Drake. Dia adalah pemilik perusahaan Life Foundation, perusahaan yang meneliti bidang luar angkasa, sekaligus pemilik roket yang hancur di awal tadi. Di sana jugalah tempat Anne bekerja. Sang atasan menyuruh Eddie meliput kejadian roket itu, tapi dia harus hati-hati karena Carlton adalah seorang yang kaya raya. Kalau dia salah ngomong, seluruh kantor ini bisa hancur dan dibeli sama dia. Malamnya, Eddie mengajak Anne makan malam. Di sana dia curhat mengenai tugas yang diberikan atasannya, di mana Eddie merasa itu bukan bidangnya. Namun Anne menyemangati Eddie kalau dia pasti bisa. Malamnya, saat tertidur, Eddie tak sengaja terbangun dari tidurnya. Niatnya mau ambil minum, tapi dia malah melihat laptop milik Anne menyala. Nampak Anne mendapat kiriman dokumen rahasia dari Life Foundation. Eddie yang kepo langsung membukanya, dan dia dibuat terkejut karena ternyata perusahaan Life Foundation menggunakan para orang-orang miskin sebagai subjek eksperimen secara ilegal. Esoknya, Eddie segera menjalankan tugasnya. Dia pergi ke Life Foundation untuk menemui Carlton. Wawancara berjalan lancar, sampai Eddie tiba-tiba bertanya tentang perusahaan Life Foundation yang menggunakan orang miskin sebagai subjek eksperimen. Carlton yang mendengar itu berkata kalau itu cuma hoax. Tapi karena Eddie terus mendesak, dia pun harus diusir. Karena kejadian itu, sang atasan pun marah pada Eddie. Eddie mencoba menjelaskan tentang kebusukan perusahaan Carlton, tapi sang atasan tidak mempercayainya dan langsung memecatnya. Begitu juga dengan Anne yang dipecat dari Life Foundation karena diduga menyebarkan dokumen rahasia perusahaan. Kesal dengan Eddie, Anne pun memilih putus dengannya dan pergi meninggalkan Eddie sendirian. Beberapa waktu setelahnya, nampak beberapa kendaraan masuk ke Life Foundation. Ternyata mereka membawa beberapa makhluk alien dari roket yang akan digunakan oleh Carlton untuk eksperimennya. Sayangnya, hanya ada 2 dari 3 alien yang ditemukan, sedangkan yang satunya ternyata merasuki tubuh pengemudi mobil ambulan tadi. Dia pergi ke sebuah pasar dan membuat kekacauan di sana. Banyak orang terbunuh karena ulahnya. Lebih ngerinya lagi, makhluk ini bisa berpindah ke tubuh orang lain, di mana dia merasuki tubuh seorang nenek tua. 6 bulan berlalu, kita akan diperlihatkan Eddie yang berada di bar. Dia masih galau dan merasa bersalah karena ulahnya yang asal ceplos waktu itu. Saat pulang, Eddie pergi ke supermarket untuk belanja. Dia bertemu kenalannya bernama Nyonya Chen, si pemilik supermarket. Barusan sampai, tiba-tiba datang preman yang memalak Nyonya Chen dengan pistol. Eddie yang melihat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Selesai belanja, Eddie pun pulang. Dia saat ini tinggal di apartemen sendirian. Sehari-hari yang dia lakukan hanyalah mencari pekerjaan sambil merenung. Sesekali, dia mencoba meditasi untuk menenangkan dirinya. Tapi sialnya,
tetangga sebelah malah nyetel lagu dangdut keras-keras yang bikin si Eddie tambah stres. Di sisi lain, Carlton dan asistennya bernama Dora mulai meneliti para alien. Alien itu bisa merasuki tubuh seekor kelinci dan nampak baik-baik saja. Tak cukup sampai di situ, Carlton mengambil seorang sukarelawan untuk diuji dengan makhluk alien itu. Nampak dia sedikit ketakutan saat masuk ke dalam lab, namun Carlton berusaha menenangkannya. Saat makhluk itu mulai mendekat, dia langsung memasuki tubuh si pria. Namun tiba-tiba, ya, tubuh pria itu kejang-kejang dan mati seketika. Yang ternyata, jika tubuh alien dan inangnya tidak cocok, maka tubuh si inang akan mati. Meski begitu, Carlton tidak peduli dan memanggil sukarelawan berikutnya. Hal itu membuat Dora mulai khawatir dan tidak setuju dengan eksperimen kejam ini. Kembali ke Eddie yang berada di supermarket. Dia didatangi Dora yang ingin meminta bantuan untuk menghentikan niat buruk Carlton. Dora kini percaya jika Carlton bukan orang baik. Meski begitu, Eddie sudah tidak peduli lagi. Dia tidak mau terlibat dengan masalah Life Foundation. Dan setelahnya, Eddie pun pergi. Di perjalanan, Eddie tak sengaja bertemu dengan Anne, yang ternyata saat ini sudah memiliki pacar baru bernama Dan. Eddie mencoba meminta maaf pada Anne dan meminta supaya mereka bisa balik seperti dulu lagi. Namun Anne yang masih kesal tidak mau dengar dan mengusirnya pergi. Hal itu membuat Eddie semakin frustasi. Dia merenung sampai akhirnya Eddie setuju membantu Dora untuk membongkar kejahatan Carlton. Diam-diam Dora membawa Eddie masuk ke dalam kantor. Di sana dia menjelaskan kalau para subjek disimpan di dalam sel yang berada di sebuah ruangan di mana tubuh mereka sudah dimasuki alien yang disebut simbiot. Eddie disuruh pergi sendirian, sedangkan Dora akan menjaga di luar. Di dalam, Eddie menemukan banyak sekali bukti yang bisa digunakan untuk membongkar kejahatan Carlton. Dia terus berkeliling dan tiba-tiba, ya, Eddie dikejutkan dengan salah satu subjek yang berteriak dan meminta bantuan Eddie untuk membuka sel. Bergegas Eddie memecahkan kaca untuk mengeluarkannya. Namun tepat saat orang itu keluar, dia langsung mencekik Eddie dan memindahkan simbiot ke dalam tubuhnya. Alarm seketika berbunyi, sehingga Eddie harus cepat-cepat kabur. Hal yang tidak terduga, kekuatan Eddie seketika bertambah drastis, membuatnya berhasil kabur dari kejaran para penjaga. Buset, sampai bisa manjat pohon gitu dong. Eddie lalu pulang ke rumah. Dia menelepon Dora untuk mengabarkan kalau dia berhasil mengambil banyak foto bukti. Sayangnya, Dora tidak menjawab telepon. Nampak Eddie merasa tubuhnya ada yang aneh. Dia seperti kelaparan dan memakan semua makanan, termasuk makanan basi yang ada di tong sampah. Dan saat sedang sikat gigi, tiba-tiba muncul sosok misterius yang membuat Eddie kaget, bahkan sampai membuatnya pingsan. Saat terbangun, Eddie nampak bingung dengan apa yang terjadi. Dia merasa ada yang sudah merasuki tubuhnya. Bergegas, Eddie pergi menemui Anne di restoran. Dia ingin menunjukkan semua bukti kejahatan Carlton. Tapi di sana, dia tiba-tiba lapar dan memakan semua makanan di sana. Auto kacau dah itu restoran. Bahkan si Eddie malah mandi di akuarium lobster. Buset, nggak takut kegigit tuh. Melihat itu, Dan yang juga berada di sana berniat membawanya ke rumah sakit. Eddie akan diperiksa dengan mesin MRI. Sebelumnya, Dan berkata pada Eddie untuk jangan panik. Tapi saat mesin dinyalakan, ya, tubuh Eddie seketika kejang-kejang yang membuat Dan pun panik. Untungnya Eddie baik-baik saja. Kembali ke Carlton yang masih meneliti simbiot. Dia menyadari jika makhluk itu lemah pada suara berfrekuensi tinggi. Selain itu, mereka juga butuh banyak makanan, karena jika makhluk itu kelaparan, dia malah akan memakan inangnya sendiri. Tak lama, Carlton juga kedatangan penjaga yang mengabarkan kalau Dora telah berkhianat. Carlton mencoba bertanya pada Dora baik-baik, di mana simbiot itu berada. Dora tidak mau menjawab, tapi karena terpojok, Dora akhirnya harus menjawab kalau simbiot itu berada di tubuh Eddie Brock. Setelah mendapat informasi yang cukup, Dora pun dibunuh.
Kembali ke Eddie, dia sudah tiba di apartemen. Eddie mencoba menelepon Anne dan Dan untuk menanyakan kondisi tubuhnya, di mana menurut data MRI ada seekor parasit di dalam tubuh Eddie dan mereka akan berusaha untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba tetangga sebelah lagi-lagi menyetel lagu dangdut dengan kerasnya, yang seketika membuat Eddie kesal dan memarahinya. Auto ketakutan dah tuh orang. Beberapa waktu setelahnya, Eddie mendengar suara ketukan pintu, yang saat diperiksa, ternyata itu adalah pasukan Carlton yang menyerang. Mereka menyuruh Eddie menyerah dan mengembalikan simbiot itu. Eddie awalnya menurutinya, tapi tubuhnya tiba-tiba bergerak sendiri, dan dia pun melakukan perlawanan. Saat hendak kabur, Eddie sempat melihat penampakan dari si simbiot. Meski begitu, Eddie mengira kalau itu hanya halusinasi. Bahkan dia menyebut makhluk itu dengan sebutan parasit, yang membuatnya kesal pada Eddie. Tiba-tiba datang serangan musuh, sehingga mereka harus cepat-cepat kabur. Dari kejauhan, Carlton memantau Eddie. Melihat dia yang bisa bersatu dengan simbiot, Carlton pun senang dan menyuruh bawahannya untuk menangkap Eddie hidup-hidup. Sialnya, dalam pengejaran itu, Eddie sempat tertabrak, dan itu membuatnya terluka parah. Melihat itu, para pasukan berniat menangkapnya, tapi tidak semudah itu, karena simbiot itu menunjukkan wujud aslinya. Dia mengubah Eddie menjadi sosok monster besar mengerikan, dan dia bernama Venom. Bergegas dia kabur, membawa Eddie ke tempat aman. Nampak Eddie masih syok karena semua kejadian tadi. Bahkan tubuhnya yang terluka parah kini sudah sembuh. Venom kembali menunjukkan wujudnya kepada Eddie. Dia berkata kalau dia tahu semua tentang Eddie, dan Venom mengajaknya bekerja sama untuk menuju Life Foundation, karena itu adalah satu-satunya cara mengembalikan Venom ke planet asalnya. Jika Eddie menolak, Venom tak akan segan-segan memakan tubuhnya. Eddie dan Venom lalu pergi ke kantor tempat Eddie bekerja dulu. Mereka memanjat gedung dan masuk ke kantor atasan. Di sana, Eddie memberikan semua bukti foto kejahatan yang telah dilakukan oleh Carlton. Beres dengan itu, Eddie berniat pergi. Namun tiba-tiba datang pasukan SWAT menghadang, sehingga Eddie dan Venom harus bertarung. Untungnya mereka berhasil mengalahkan semua pasukan. Tiba-tiba datang Anne di sana. Dia terkejut melihat Venom dan mengira jika penyakit Eddie semakin parah. Bergegas dia memaksanya untuk ikut ke rumah sakit. Di perjalanan, nampak suasana sedikit awkward. Venom membujuk Eddie untuk setidaknya meminta maaf pada Anne, karena dia tahu kalau Eddie selama ini tidak pernah mengatakannya. Sesampainya di rumah sakit, Dan memberitahukan hasil MRI waktu itu, di mana banyak organ Eddie yang rusak, yang diduga dimakan oleh Venom. Hal itu membuat Eddie sadar kalau Venom ingin membunuhnya. Anne segera menyalakan mesin MRI untuk melemahkan Venom. Benar saja, Venom berhasil dikeluarkan dari tubuh Eddie. Melihat itu, Eddie pun lega dan marah karena dia tidak menyangka Venom ternyata mau membunuhnya. Baru setelahnya dia pun pergi. Nyatanya, Venom bukan sembarangan makhluk bodoh. Dia bisa kabur lewat ventilasi dan merasuki tubuh seekor anjing. Sialnya, Eddie yang berniat pergi malah kedatangan pasukan Carlton yang langsung menangkapnya. Menyadari temannya dalam bahaya, Venom segera mendatangi Anne untuk meminta bantuan menyelamatkan Eddie. Eddie kini sudah berada di gedung Life Foundation. Dia didatangi Carlton yang menanyakan di mana Venom. Carlton berkata kalau tujuannya mengumpulkan makhluk itu adalah untuk mengubah kehidupan di bumi menjadi lebih baik. Meski begitu, Eddie tetap tidak mau memberitahukannya. Itu membuat Carlton marah besar. Dan ya, dia ternyata juga memiliki simbiot.
Masih ingat dengan nenek di awal tadi? Dia memindahkan simbiot itu ke tubuh seorang bocah, dan bocah itulah yang memindahkannya ke tubuh Carlton. Dia bernama Riot, pemimpin para simbiot di planet asalnya. Riot berkata kalau kaum mereka jumlahnya bisa sampai jutaan, dan dia mengajak Carlton untuk membawa seluruh kaumnya ke bumi. Carlton segera menyuruh semua anak buahnya untuk menyalakan roket, namun karena menolak, dia langsung membunuh mereka semua. Kembali ke Eddie yang dibawa ke hutan, di mana dia akan dibunuh oleh pasukan. Meski begitu, Eddie tidak takut sama sekali. Tanpa diduga, datang bantuan dari si Venom yang berniat menyelamatkan Eddie. Ya, Venom merasuki tubuh Anne supaya bisa menyelamatkan Eddie. Setelah bersatu kembali, mereka segera pergi ke gedung Life Foundation. Namun Eddie di sini bingung, kenapa Venom mau menyelamatkan bumi. Padahal awalnya dia ingin membawa semua kaumnya untuk menghancurkan bumi. Venom menjawab kalau dia sudah mulai menyukai bumi. Dia merasa lebih berkuasa di sini, dan itu semua karena Eddie. Sesampainya di Life Foundation, nampak roket bersiap lepas landas. Eddie dan Venom segera mengejar Riot, dan pertarungan pun terjadi. Nampak Riot bisa mengubah tubuhnya menjadi banyak senjata, dan itu membuat Venom kesulitan. Mereka bahkan tarik-menarik, yang malah membuat Venom terhisap dan bergabung dengan Riot. Untungnya ada Anne yang menyalakan suara berfrekuensi tinggi, sehingga keduanya berhasil terpisah dari inangnya. Eddie segera menghajar dan membunuh Carlton. Namun semua itu terlambat, karena Carlton berhasil menyatu dengan Riot dan menyerang Eddie. Seketika dia pun tewas. Untungnya datang Venom tepat waktu, yang menyatu dengan Eddie dan berhasil menghidupkannya kembali. Bergegas mereka mengejar roket itu. Venom lalu membelah tangki bahan bakar roket, yang membuat roket itu meledak, bersama Carlton dan Riot di dalamnya. Sayangnya, Venom juga ikut terbakar, membuatnya seketika tewas. Beberapa waktu setelah kejadian itu, nampak Eddie yang sudah kembali hidup normal. Dia berbincang dengan Anne mengenai semua kejadian kemarin. Anne turut prihatin atas kematian Venom. Namun Eddie berkata, setidaknya dia mati sebagai seorang pahlawan. Tanpa Anne ketahui kalau ternyata Venom masih hidup. Ya, dia berhasil selamat dari ledakan kemarin. Eddie memperbolehkan Venom berada di tubuhnya, tapi dia tidak boleh sembarangan makan orang. Dia hanya boleh makan orang jahat saja. Untuk mengganjal rasa lapar, Eddie membawa Venom ke toko Nyonya Chen. Di sana, mereka malah melihat preman yang sama yang selalu memalak uang. Karena sudah kesal, Eddie pun memperbolehkan Venom untuk memakannya. Wih, nikmat. Kini, mereka akan hidup bersama dan menjalani hari-hari sambil memberantas kejahatan. Beberapa waktu berlalu. Kini, Eddie bekerja sebagai penulis berita koran. Nampak Eddie menemui seseorang di dalam penjara, namanya Cletus, yang tertangkap karena kasus pembunuhan berantai. Pada tahun 1996, Cletus tinggal di sebuah panti asuhan bernama St. Estes. Dia memiliki cinta sejati bernama Frances. Namun Frances bukanlah manusia biasa. Dia adalah sosok mutan yang memiliki kekuatan besar, sehingga dia harus diamankan pihak kepolisian. Saat mau dibawa, Frances pun memberontak. Dia mengeluarkan kekuatannya, yaitu jeritan kematian. Dan saat mencoba menyerang, mata Frances malah tertembak yang membuatnya tergeletak. Untungnya Frances berhasil diselamatkan. Namun dia sudah dikurung di dalam sebuah sel khusus dan akan selalu dipantau supaya tidak membuat kekacauan di luar. Sampai di masa sekarang, Frances masih dikurung di dalam sana. Sesekali para penjaga masuk hanya untuk memberikan koran terbaru. Frances yang mau membacanya malah dibuat terkejut saat melihat cinta sejatinya Cletus akan dihukum mati. Kembali ke Eddie, dia bertemu seorang polisi bernama Mulligan, salah satu polisi yang terlibat aksi penangkapan Frances tadi. Dia menyuruh Eddie untuk mewawancarai Cletus dan mencari tahu
di mana dia menyimpan semua jasad korbannya. Eddie awalnya menolak, tapi Mulligan terus memaksanya. Venom yang kesal malah berniat memakan Mulligan. Untungnya berhasil ditahan Eddie. Mereka sedikit berdebat tentang tugas ini, sampai akhirnya Eddie mau melakukannya. Dia menemui Cletus di penjara dan langsung menanyakan di mana jasad-jasad itu berada. Namun dia tidak mau menjawab. Cletus malah meminta Eddie mencatat puisinya untuk diterbitkan dalam berita koran. Sebagai imbalannya, dia akan menceritakan semua kisah masa lalunya. Eddie sih iya-iya aja. Selesai dengan tugasnya dan mau pulang, Eddie sempat melihat banyak lukisan aneh di dinding kamar Cletus. Venom yang menyadari sesuatu berusaha memberitahu Eddie di mana lokasi jasad-jasad itu disembunyikan. Tapi sayangnya, Eddie tidak paham-paham. It's a house. Never mind. It's a tree. Sampai akhirnya Venom bisa menyadarkan Eddie kalau jasad itu disembunyikan di sebuah pantai. Bergegas tim kepolisian segera mendatangi lokasi itu. Benar saja, banyak jasad ditemukan di sana. Akibat kejadian itu, nama Eddie Brock semakin terkenal dan menjadi salah satu wartawan terbaik di kota. Sedangkan Cletus akan dihukum mati karena bukti sudah terkumpul. Malamnya, saat bersantai, Venom mengeluh pada Eddie. Sudah lama sekali dia tidak makan kepala manusia. Venom mengajak Eddie jalan-jalan di kota, mencari orang jahat supaya bisa dimakan. Tapi Eddie menolak dan melarang Venom untuk makan kepala manusia lagi. Tapi karena Venom resek, akhirnya Eddie harus mencari makanan. Awalnya mereka pergi ke toko Nyonya Chen untuk beli coklat, karena itu bisa digunakan untuk pengganjel lapar. Sialnya, stok coklat di sana habis. Alhasil, Eddie segera pergi untuk mencarikan makanan lain, yaitu ayam yang masih hidup. Padahal si Venom paling anti sama yang namanya ayam. Setelah puas makan, tiba-tiba Anne menelepon Eddie. Dia mengajaknya untuk mengobrol di restoran. Dikiranya Anne sudah putus sama Dan dan mau lanjut pacaran sama Eddie. Sambil semangat, Eddie dan Venom pergi ke restoran. Namun alangkah patah hati si Eddie melihat kalau ternyata Annie sudah bertunangan dengan Dan. Eddie hanya melongo melihatnya. Dia sedih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Anne juga mengaku tahu jika Venom masih hidup, dan dia menyuruhnya untuk selalu menjaga Eddie. Saat pulang, Eddie sengaja tancap gas. Dia sengaja mau menabrakkan diri ke mobil. Untungnya ada Venom membantu. Venom tahu jika Eddie masih sakit hati. Dia berkata kalau Eddie harus merelakan semua itu, dan Venom pasti akan selalu ada untuknya. Esoknya, nampak Venom yang berusaha menghibur Eddie. Dia memasakkan sarapan, tapi malah membuat dapurnya jadi kacau begini. Venom juga mengambilkan beberapa surat untuk Eddie, di mana salah satunya dari si Cletus. Dalam surat itu, Cletus menceritakan semua kisah masa lalunya, di mana saat dia masih kecil, Cletus pernah membunuh orang tuanya. Sungguh durhaka. Karena kejadian itu, Cletus dikirim ke St. Estes, tempat dia bertemu dengan Frances. Cletus juga mengundang Eddie mendatangi acara hukuman matinya yang akan diadakan beberapa hari lagi, dan Eddie mau mendatanginya. Dia pergi ke penjara untuk mengajak bicara Cletus. Eddie berniat menggali informasi lebih dalam tentang jasad para korban pembunuhan Cletus. Namun Cletus malah kompor, di mana dia mengejek-ejek kehidupan Eddie yang selalu sial dan dibenci banyak orang, termasuk mantan tunangannya sendiri. Eddie sih bodoh amat mendengar itu, tapi malah Venom yang marah. Dia berusaha menyerang Cletus, namun Cletus melawan dengan menggigit tangan Eddie, yang membuat darahnya tak sengaja tertelan. Karena kejadian itu, Eddie pun harus pergi. Di rumah, Eddie masih kesal dengan Venom. Karena ulah sembrononya itu, mereka gagal menggali informasi dari Cletus. Venom mencoba meminta maaf, tapi Eddie yang terlanjur kesal malah berkata jika hidupnya akan lebih baik tanpa adanya Venom. Mendengar itu, Venom pun marah, dan pertengkaran pun terjadi. Karena semakin kesal, Eddie akhirnya mengusir Venom pergi. Dikiranya sudah pergi, Venom malah menghancurkan motor mahal milik Eddie, yang membuatnya semakin kesal.
Eddie lalu berkata kalau dia tidak akan mau melihat Venom lagi. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Kembali ke Cletus yang akan segera menjalani hukuman matinya. Serum mulai disuntikkan, tapi tiba-tiba muncul reaksi aneh dari tubuhnya yang membuat semua orang kepanikan. Yang ternyata Cletus sudah memiliki simbiotnya sendiri, di mana itu tercipta akibat Cletus menelan darah Eddie yang sudah tercampur dengan Venom. Simbiot milik Cletus bernama Carnage, dan dia langsung membuat kekacauan di seisi penjara. Semua penjaga dibantai, bahkan dia bisa bikin tornado juga dong, kuat amat dah. Selesai membantai para penjaga, Cletus dan Carnage pun pergi. Berita kaburnya Cletus tersebar di media. Mulligan yang panik segera menemui Eddie untuk menanyakan apa saja petunjuk yang diberikan Cletus sebelum hukuman mati. Namun karena waktu itu Venom mengganggu, Eddie tidak mendapat informasi apapun. Mendengar itu, Mulligan pun jadi marah dan memaksa Eddie segera mencari petunjuk tentang apa yang akan dilakukan Cletus setelah berhasil melarikan diri. Dengan modal surat dan rekaman suara Cletus, Eddie mencoba mencari tahu, tapi dia kesulitan karena tidak ada Venom. Meski begitu, dia mendapat ide untuk pergi menuju ST Estes, panti asuhan tempat Cletus tinggal dulu. Di sana dia berkeliling dan menemukan sebuah pohon dengan ukiran di batangnya bertuliskan CK plus FB. CK adalah Cletus Cassidy, sedangkan FB belum diketahui. Eddie menanyakan ke Mulligan siapa itu FB, yang ternyata itu adalah Frances, pacar dari si Cletus. Di sisi lain, nampak Cletus yang sudah bisa merasakan udara bebas. Meski begitu, dia masih agak bingung melihat sosok Carnage. Carnage berkata kalau mereka harus membunuh Venom. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa dikalahkan. Tapi sebelumnya, Cletus meminta bantuan Carnage untuk mencari Frances. Mereka pergi ke supermarket terdekat untuk mencari informasi keberadaan Frances, yang ternyata dia diamankan di Ravencorp. Nampak di sana, Frances diberi kabar kalau Cletus sudah bebas. Tapi meski begitu, dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan Frances. Tiba-tiba, ya, Cletus sudah berada di sana. Melihat itu, Frances pun senang dan Cletus langsung membebaskannya. Keduanya segera kabur dari tempat itu sambil dikejar para polisi. Karena terpojok, Frances lalu mengeluarkan teriakan kematiannya, di mana itu malah membuat Carnage merasa kesakitan karena kelemahannya adalah suara, dan mereka berhasil kabur. Mendapat kabar itu, Mulligan bergegas mengecek lokasi itu. Menyadari jika bahaya yang dihadapinya sangat besar, seluruh kota akan diisolasi. Tak lupa, Mulligan juga menyuruh bawahannya mencari Eddie. Di sisi lain, terlihat Venom yang lagi asik berpesta dengan tubuh inang barunya. Venom merasa lebih bebas dan lebih disukai di sini. Sayangnya, dari semua inang yang dia pakai, tidak ada satupun yang cocok dan bisa bertahan hidup. Hal itu membuatnya merasa kangen pada Eddie. Kembali ke Eddie, dia diinterogasi oleh Mulligan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mulligan berkata kalau Cletus sudah banyak membuat kekacauan, dan ngerinya banyak orang mengaku sudah melihat monster. Mendengar itu, Eddie pun sadar kalau Cletus juga memiliki simbiot. Dia meminta Mulligan untuk memperbolehkannya menelepon Anne. Sesampainya di sana, Eddie mengatakan kalau Cletus ternyata memiliki simbiot di tubuhnya, sedangkan dia kehilangan Venom. Eddie meminta bantuan pada Anne untuk mencari Venom, supaya mereka bisa menghentikan Cletus. Bergegas, Anne dan Dan pergi mencarinya. Mereka yakin jika Venom ada di toko Nyonya Chen, mengingat Venom suka makan coklat. Tapi di sana, Nyonya Chen berkata kalau Venom tidak ada. Anehnya, dia malah berkata kalau Venom sakit hati karena Eddie tidak pernah bersyukur memiliki dia. Mendengar itu, Anne pun sadar kalau Venom berada di tubuh Nyonya Chen. Anne menyuruhnya keluar dan menemui Eddie. Namun karena menolak, Anne harus menggodanya dulu. Sampai akhirnya Venom setuju untuk membantu. Sesampainya di kantor, Anne langsung membawa Eddie kabur dengan bantuan Venom. Namun saat mau dipindahkan, Venom menolak masuk ke dalam tubuh Eddie.
dia memaksa Eddie supaya minta maaf dengan ikhlas. Akhirnya Eddie mau minta maaf. Dia mengaku selama ini hidupnya lebih baik. Dia menjadi lebih terkenal dan lebih sukses. Dan itu semua berkat Venom. Akhirnya Venom mau kembali ke tubuh Eddie. Di sisi lain, nampak Cletus dan Frances yang sudah membakar ST Estes sebagai bentuk rasa benci mereka pada tempat itu. Setelahnya, mereka berencana akan mengadakan acara pernikahan. Tapi sebelumnya, mereka akan mengundang 3 tamu dalam acara itu, yaitu Mulligan, Eddie, dan pastinya Venom. Mulligan berhasil diculik, sedangkan Frances yang sedang mencari Eddie malah punya ide lain, di mana dia menculik Anne untuk memancing Eddie. Menyadari mantan pacarnya diculik, Eddie bergegas pergi menemui Cletus dan Frances. Tapi Venom yang melihat Carnage malah ketakutan karena dia berwarna merah. Lah, gitu doang takut, haha. Untungnya, Eddie berhasil meyakinkan Venom sehingga mereka segera bertarung melawan Carnage. Sedangkan Frances membalaskan dendamnya pada Mulligan. Saat Venom terpojok, untungnya datang Dan yang membantu membakar Carnage. Venom terus berusaha melawan. Sialnya Carnage terlalu kuat dan berhasil mengalahkan Venom. Selesai mengurus Eddie dan Venom, Cletus berniat untuk membuatnya sengsara dengan melihat Anne terbunuh di depan matanya. Cletus membawa Anne ke atas gedung dan berniat menjatuhkannya. Tak hanya itu, dia juga menangkap Franz untuk membunuhnya. Melihat itu, Cletus pun protes karena dia tidak ingin Frances terbunuh. Tapi Carnage tetap bersikeras membunuhnya. Venom sudah pasrah dengan keadaan. Dia tidak bisa melawan Carnage. Tapi Eddie meyakinkan kalau Carnage dan Cletus tidak cocok. Berbeda dengan mereka, di mana Eddie dan Venom cocok satu sama lain. Mendengar itu, Venom kembali bersemangat dan mereka berdua kembali bertarung. Sialnya, Carnage terlalu kuat dan berhasil memojokkan Venom. Untungnya, Anne berhasil diselamatkan, sedangkan Venom dibuat sekarat. Merasa tidak bisa melawan Carnage, Venom memiliki ide untuk menjatuhkan Frances dari atas gedung. Seketika membuatnya berteriak keras dan menghancurkan gedung itu. Akhirnya, Carnage berhasil terpisah dari Cletus. Bergegas Venom menghampiri dan melahap Carnage dengan mudahnya. Sedangkan Cletus yang tidak berdaya langsung dibunuh. Tepat saat itu, para polisi sudah berdatangan ke lokasi, sehingga Eddie, Anne, dan Dan harus berpisah. Beberapa waktu berlalu, nampak Eddie mengajak Venom jalan-jalan ke pinggir pantai. Eddie berkata kalau dia sudah menganggap Venom sebagai sahabatnya, dan mereka akan selalu bersama. Eddie juga mengatakan kalau mereka akan pergi ke tempat lain untuk melindungi banyak orang dari serangan musuh berbahaya. Wah, auto seneng dong si Venom bisa makan banyak orang, haha. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Eddie dan Venom yang bersantai sambil nonton drama sinetron. Tapi tiba-tiba ruangan itu bergetar dan berubah menjadi tempat yang sangat berbeda. Eddie bingung dengan apa yang terjadi, sampai dia melihat berita di televisi yang memberitakan tentang Peter Parker alias Spider-Man, yang berarti mereka telah berpindah semesta. Dan cerita berlanjut di film Spider-Man No Way Home. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Venom 2018 dan Venom Let There Be Carnage 2021. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.